Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, masih Dr. Fikri. Belum berubah. Jadi menjelang Ramadan, kita ingin share sekali lagi tentang topik dalam filosofi yang juga jadi topik dalam kalam, juga jadi topik dalam tradisi sufism atau tasawuf, yaitu ruh, kolbu, nafs, dan akal. Jadi judulnya ini sekali lagi tentang ruh, kolb, nafs, dan akal. Kenapa kita bahas sekali lagi? Karena barusan kita baca sebuah buku yang ditulis oleh seorang intelektual Islam yang otoritatif. Itu kesan sangat kuat bahwa aspek-aspek yang berkaitan dengan ruh, qalb, nafs, dan akal itu masih sering dicampur adukan, sering disalah tempatkan. Nah, jadi kita sama-sama clear dan jelas bahwa ruh itu adalah sebab hidup. Sebab hidup dari segala sesuatu yang hidup. Sebab ada dari semua keberadaan, itu ruh. The principle of life of all living beings. Nah, itu kira-kira terjemahan literalnya. Ruh itu adalah the principle of life of all living beings. Untuk pernyataan ini silahkan merujuk ke Richard Walser yang menerjemahkan bukunya Al-Farabi, Al-Madinah, Al-Fadilah. Nah, satu lagi, saya beli juga buku kemarin di toko buku tentang kitab Al-Farabi, Al-Madinah, Al-Fadilah. Tapi unfortunately sangat disayangkan bab tentang otak itu dihilangkan. Nah, ini nggak tahu alasannya apa. Jadi terkesan membahas jiwa dan wahyu, tapi rumah biologis otak itu ditinggalkan. Nah, ini nggak adil ya, nggak fair. Karena Al-Farabi jelas, tegas, dan sangat terang benderang menyatakan bahwa otak itu adalah organ terpenting kedua sekaligus Perdana Menteri dalam tubuh. Jadi kalau ada yang menerjemahkan kitab Al-Farabi, Al-Madinah, Al-Fadilah, terus dia tidak mencantumkan atau tidak mengikutsertakan bab tentang otak, ya bagaimana? Nah, itu. Jadi karena alasan-alasan itulah, satu, bahwa ruh, qalb, nafs, dan akal itu dianggap sama, hanya beda manifest saja. Itu pikiran ini, pendapat ini sangat mapan dalam kalangan intelektual Islam kontemporer hari ini. Jadi kayak dicampur adukan. Kadang-kadang spirit itu diartikan sebagai nafs. Nafs itu kadang-kadang diartikan sebagai ruh. Wah, ini tidak ada pijakan historisnya, tidak ada pijakan empirisnya. Kalau kita bicara Islamic tradition, maka mau nggak mau kita nggak boleh meninggalkan apa yang telah ditorehkan, dituliskan oleh Al-Farabi. Karena dia the second thinker in the Islamic world, dia the second thinker in the Muslim world. Dia pemikir kedua setelah Al-Kindi dalam tradisi filosofi Islam, tradisi filsafat Islam. Kalau teman-teman dari tradisi tasawuf sufi mau meninggalkan ini, nggak ada alasan.
Karena Ibnu Arabi itu guru besarnya Sufism atau tasawuf, juga merefer kepada Al-Farabi lewat perjumpaan idenya dengan Ibnu Rus. Jadi kalau kita baca khususnya Ibnu Arabi, dia nggak meninggalkan teori-teori peripatetik yang dimulai oleh Al-Farabi. Nah, jadi ruh itu sebab hidup, prinsip hidup, the principle of life of all living beings. Nah, karena ruh ini dia non-biological substance, dia bukan biological organ. Nah, karena dia mau bekerja dalam arsitektur dan struktur biologis makhluk, apapun itu, makhluk hidup kan biological form, biological creatures, dia ciptaan biologis. Nah, roh ini harus bekerja dalam satu makhluk biologis yang bernama makhluk hidup, entah itu tumbuhan, hewan, atau manusia. Nah, maka ruh ini harus punya rumah biologis. Kalau nggak, bagaimana dia bisa bekerja? Itu logiknya ya. Bagaimana satu yang non-biological bisa connect dengan biological? Bisa tinggal serumah dalam biological? Nggak bisa. So, ruh ini, the principle of life of all living beings ini, dia butuh biological host. Dia butuh inang biologis. Nah, biological organ yang menjadi rumahnya ruh ini namanya kolbu. Clear ya? Nah, tapi kolbu itu bukan ruh. Kolbu itu rumahnya ruh. Di mana ruh itu secara simultan dan continuous terus diproduksi di dalam kolbu. Ya. Jadi kolbu itu bukan ruh, tapi kolbu itu biological organ di mana di dalam dia, di kolbu ini menjadi rumah biologis daripada ruh. Oke? Nah, ruh ini kan semua kapasitas potensial itu ada di situ, di ruh ini. Ya. All of capacities itu state inside in ruh. Dia within ruh. Jadi dia ada dalam ruh. Nah, ruh ini sudah berhasil evolusi pertama dalam konteks emanasi. Ruh ini sudah berhasil membuat rumah biologis yang bernama kolbu. Oke? Nah, tapi kan tujuan penciptaan ini supaya dia aktual, karena ruh ini potensial. Nah, maka untuk bisa mengaktualkan semua fungsi-fungsi potensial atau kapasitas-kapasitas yang sifatnya potensial yang terkandung di dalam ruh, maka ruh ini berevolusi lagi, melalui emanasi proses dengan mengkrit yang namanya jiwa. Nah, oke. Jiwa ini physical, dia fisik, makanya dia harus muncul dari organ fisik yang namanya kolbu. Oke ya. Nah, jadi ruh bikin rumah ruh itu namanya kolbu. Nah, supaya semua kapasitas dalam yang potensial dalam ruh ini dia bisa aktual, maka ruh ini berevolusi sekali lagi ya lewat emanasi proses dalam tradisi peripatetik menghasilkan yang namanya jiwa, nafs. Tapi yang pertama kali muncul secara emanasi melalui proses evolusi ini jiwa tumbuhan, vegetative soul, yang fungsinya dua, nutritif dan reproduktif. Oke? Jadi ini jiwa pertama yang muncul secara emanasi. Nah, setelah hidup, dia bisa potensial aktualisasi kehidupan ini supaya dia bisa juga mengaktualisasikan fungsi-fungsi yang non-vital yang lain, fungsi-fungsi emosional, fungsi mental. Maka dia beremanasi lagi setelah jiwa nutritif, dia vegetative soul, jiwa tumbuhan, ini jiwa hewan. Fase kedua dari
evolusi jiwa hewan. Nah, di situ ada imajinasi, ada lokomosi, ada emosi, ada kognisi, whatever lah. Nah, jadi beda. Jadi kita sudah bicara tentang ruh sebagai prinsip hidup, sudah bicara tentang kolbu sebagai rumah dari, baik itu rumah biologis daripada ruh. Nah, sudah bicara jiwa sebagai manifestasi aktual dari semua potensi kapasitas potensial yang terkandung dalam ruh lewat 3 tahapan jiwa. Nah, terakhir jiwa berevolusi menjadi human rational soul, jiwa rasional manusia. Oke? Nah, jiwa-jiwa ini dia butuh rumah fisikal untuk dia aktual, dia butuh support nutritif, dia butuh untuk bergerak, dia butuh support dari kapasitas-kapasitas lain. Makanya ketika evolusi jiwa ini berlangsung, evolusi tubuh manusia juga berlangsung, organ. Nah, jadi kita jelas di sini, ruh itu apa? Prinsip hidup, rumahnya namanya kolbu, bentuk aktualnya adalah jiwa, dan akal itu adalah jiwa rasional, akal. Tapi jiwa rasional yang embodied dalam tubuh manusia itu bicara biological intellect, material intellect. Nah, ada satu akal yang independen dari tubuh manusia, yaitu apa? Akal aktif yang oleh Al-Farabi diposisikan sebagai Jibril. Akal itu wahyu, itu akal aktif. Jadi jelas, ruh itu bukan kolbu, bukan akal, bukan jiwa. Kolbu itu bukan ruh, bukan akal, bukan jiwa. Jiwa itu bukan ruh, bukan kolbu, bukan akal. Akal juga bukan ruh, bukan kolbu, bukan jiwa. Sekali lagi tentang ruh, kolbu, akal, dan jiwa. Salah. Sekali lagi tentang ruh, kolbu, jiwa, dan akal. Saya Dr. Fikri, saya undur diri. Salam.